Ya, selamat datang di channel ini, channel yang berisikan seputar dunia game terkini. Tidak lain tidak bukan TFG, Time for Game. Pada video kali ini merupakan video review untuk sebuah game dan bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran apakah game ini worth it atau enggak sih untuk kamu mainin. This is why a name for this series is Before You Play. So, di episode pertama ini kami akan review sebuah game yang bertemakan action role playing game dan berlatar belakang sci-fi luar angkasa dengan judul game Art Night Anvil. Ya, game ini baru berumur jagung karena baru aja rilis akhir-akhir ini nih. Tepatnya di tanggal 22 Januari 2026 kemarin. Sebelum kami lanjut reviewnya, just info aja bahwa di video ini akan terbagi beberapa bagian, yaitu pros, bagian yang kita sukai, cons, bagian yang tidak kami sukai, bagian hal-hal yang menurut kami unik, serta di akhir kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kami sukai dari game ini. Yang pertama sudah pasti dengan apa yang kita lihat gitu ya, visual. Jujur desain UI di game ini bener-bener joss banget. Gokil, keren dan bener-bener kreatif sih. Dimanapun kalian lihat UI-nya di mana aja itu ya dari game ini, itu kelihatan cakep banget dan pasti kalian setuju dengan kami. Yang pastinya nggak bikin kalian matanya pedes gitu ya. Oke, masih dengan seputar visual nih. Di game ini optimalisasinya bagus. Karena meskipun dengan grafik yang low, masih enak untuk dilihat dan gak blur. Jadi masih aman nih buat kalian yang mungkin device-nya masih kurang cukup nih secara spek untuk mainin game ini. Visualisasi dari game ini juga bener-bener joss banget nih. Kami bisa lihat dari cutscene-nya. Cantik banget. Desain tiap karakter yang punya detail-detailnya itu sangat-sangat joss banget sih. Dan kami benar-benar suka untuk itu. Animasi skill karakternya apalagi ini. Cukup memanjakan mata sih. Enggak kaku, smooth, indah banget gerakannya. Pergerakan waktu combat, pergerakan jalannya, dan segala macam ini. Aduh, joss banget. Dan ini salah satu yang benar-benar ngebuat visual dari game ini tambah joss lagi, yaitu support dari soundtrack game dan audio ambience-nya yang bener-bener natural, nggak memaksakan dan bener-bener cocok buat game ini. Overall untuk secara visual audio, game ini nggak bisa didebatin, bener-bener joss banget sih. Oke, kita mulai bahas dari gameplay. Inti dari semua inti sebuah game. Buat apa visual audio bagus kalau gameplaynya jelek gitu kan? Tapi di Art Night Anvil ini beda. Gameplaynya cukup menyenangkan. Beberapa hal kami sukai, seperti sistem factory yang fresh karena menggabungkan simulasi, base building, dan semi open world. Nah, karena semi open world ini, jadi player nggak perlu terlalu banyak explore nih. Dari segi combat, bisa dibilang ini cukup mudah, mengingat game ini bergenrekan RPG. Lalu, dengan sistem battle-nya yang keroyokan, di mana satu karakter yang akan dikontrol pemain, dan 3 lainnya akan ikut menyerang. Nah, fitur tower defense-nya masih melekat banget nih dari game pertamanya. Karena bisa bangun tower yang otomatis bisa kill atau langsung bunuh nih musuh-musuhnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek bunuhin satu-satu musuhnya gitu ya. Jadi menurut kami secara gameplay dari game ini terlihat cukup mudah. Namun kemudian dari sistem battle-nya nggak membuat kita jadi gampang bosen. So masih joss banget sih. Terus apakah di game ini ada fitur gacha? Yap, seperti game zaman sekarang pada umumnya, pastinya ada.
Tapi yang ngebuat kami suka dari sistem gachanya adalah battle gacha yang 120 kali otomatis dapat karakter yang ada di banner. Dan gacha weapon banner atau beli weapon di shop dengan currency terpisah, yang mana currency-nya dapat dari gacha karakter. Dari sistem gachanya menurut kami not bad lah ya, dan akan banyak reward pastinya untuk para pemain baru. Battle Pass level 2 yang bisa dibeli unlimited tanpa keluar uang, yang artinya currency dapat dari main in-game dan bakal dapat cashback pas klaim reward Battle Pass-nya nih. Hal dunia ini tidak ada yang sempurna pastinya. Jadi inilah beberapa hal yang kami tidak terlalu suka dari game ini. Terutama dari sistem gachanya yang bisa dibilang agak tricky nih. Karena nggak ada sistem red on atau jaminan dari bintang 6 kedua. Jadi kalian bisa kalah nih 50/50 berkali-kali sebelum kena jaminan paling mentoknya, yaitu di pool ke 120. Nah, beralih tentang sistem factory yang fresh, yang sebelumnya udah kami singgung nih di hal yang kami sukai. Namun hal ini juga menjadi salah satu yang tidak kami sukai juga gitu ya. Karena sistem factory-nya bisa dibilang cukup rumit. Hal ini mungkin akan sedikit susah sih bagi beberapa player untuk beradaptasi di game ini. Namun ini bukan persoalan yang besar sih. Cukup main terus-terus aja gitu. Juga pasti nggak akan mengganggu gitu ya. Ya biasa karena bisa karena terbiasa nih. Terus di bagian grindingnya pakai sistem sanity untuk farming material. Tipikal game gacha open world. Mungkin bagi sebagian orang akan sedikit pusing dengan game ini karena terlalu banyak menu dan tutorial. Dan story plus dialognya yang terlalu panjang dan bikin bosen buat kebanyakan player. Dan serta terlalu banyak gerakan kamera sinematik nih di missionnya, dan itu cukup mengganggu lah ya. Nah, untuk dieksplorasinya akan sedikit merepotkan dan melelahkan karena tempat teleport atau TP-nya ini sangat terbatas. Dan buat kita mempermudah eksplorasinya, kita harus bikin zipline dulu. Namun untuk sebagian orang yang menyukai full open world mungkin tidak akan suka sih, atau gak terlalu cocok buat mainin game ini nih. Karena eksplorasinya yang bisa dibilang cukup terbatas sih. Karena balik lagi, game ini semi open world, bukan full open world gitu ya. Dan itulah beberapa cons dari game ini yang akan sedikit mengganggu gitu. Namun semua hal tersebut akan teratasi jika kita sudah terbiasa dengan gamenya gitu. Bukan hal yang besar sih. Game ini masih tetap jos banget buat dimainin gitu. Nah, setelah kita mainin game ini, ada sesuatu hal yang baru kami notice, dan hal tersebut membuat kami kayak oke juga ini game gitu ya. Itu adalah dari sistem factory-nya yang unik, dimana mekaniknya menggabungkan simulasi, base building, dan semi open world. Dan menurut kami itu cukup unik sih, dan kalian perlu coba. Setelah kami bahas panjang kali lebarnya tentang game ini, bisa diambil kesimpulan bahwa game ini akan cocok untuk player yang menyukai pacing santai, yang dimana dia lebih enjoy kayak yang barbar. Lalu mungkin player yang suka dengan anime style game gitu ya, karena visual dari game ini tuh sangat-sangat anime banget gitu, anime style banget. Lalu mungkin akan cocok bagi pecinta open world tapi malas eksplorasi yang hardcore kayak Genshin atau Wuthering Waves, karena Arknight Anvil termasuk semi open world, dan yang pastinya player yang suka base building. Yap, jadi itu review kami tentang game Arknight Anvil. Apakah kalian cocok dengan game ini? Atau mungkin kalian udah mainin game ini nih? Terus pendapat kalian juga ya di kolom komentar tentang game ini. Semoga kalian dapat terpahami dari apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Before You Play selanjutnya.